Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaifa halukumul an? Alhamdulillah, inni bi khair. Semoga anak-anak yang salih-salihah yang berada di rumah Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa lindungi dari berbagai musibah, dari berbagai mara bahaya, maupun dari berbagai akhlak tercela. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang beberapa bahaya akhlak tercela yang mana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-90 dan An-Nisa ayat ke-93. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Semoga Allah berkenan jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Silakan tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, kita berdoa dengan khusyuk. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah siap anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan siapkan diri kalian, biasakan kalian dalam keadaan suci sebelum menerima pembelajaran, dan siapkan alat tulis serta buku tulisnya. Kita akan pelajari bersama bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anakku yang salih-salihah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan hidup setiap mukmin. Setiap perintah dan larangan yang Allah maksudkan untuk mengatur kehidupan setiap orang yang beriman supaya mencapai kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Aturan yang berisi perintah dan larangan itu disebut juga dengan syariat. Syariat secara umum bertujuan untuk 5 hal, atau dalam bahasa Arab disebut dengan maqasidus syariah. Yang pertama, hifdzuddin, yakni menjaga agama. Syariat dalam Islam turut bertujuan untuk menjaga agama seseorang. Misal dengan kalian menjaga salat, dengan kalian melakukan zakat, maka kalian turut menjaga keislaman dalam diri kalian. Atau misalnya jihad. Jihad bertujuan untuk memerangi orang-orang yang melawan Islam secara frontal. Nah, ini adalah tujuan yang pertama dari syariat. Yang kedua, hifdzun nafsi, yakni menjaga diri atau menjaga jiwa. Syariat turut bertujuan untuk menjaga diri seseorang. Misal, perintah untuk menjaga kesehatan, larangan untuk berselisih paham, larangan untuk berdebat, bahkan hukuman bagi seorang pembunuh yang sudah diatur dalam Islam. Tujuannya apa? Tujuannya tak lain dan bukan adalah untuk menjaga diri, menjaga nyawa, menjaga kehormatan seseorang. Yang ketiga, hifdzul aqli,
yakni menjaga akal pikiran. Syariat mengatur larangan mengkonsumsi khamr atau makan atau minuman yang memabukkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga, memelihara akal pikiran seseorang. Yang keempat, hifdzul mal, yakni menjaga harta, memelihara harta benda. Seperti syariat melarang untuk mencuri, syariat melarang untuk berbuat riba, syariat melarang untuk berbuat judi. Nah, ini adalah tujuannya tak lain dan bukan untuk menjaga harta, termasuk adanya hukuman memotong tangan bagi seorang pencuri. Dan yang kelima adalah hifdzun nasli, yakni menjaga keturunan. Mengapa ada syariat yang melarang untuk berzina? Karena seseorang yang berzina maka dia akan merusak keturunannya. Makanya dalam Islam ada hukuman bagi seorang pezina, ada pula hukuman bagi orang yang menuduh zina. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan-tujuan dalam Islam atau yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagian kecil daripada 5 tujuan tadi. Yakni yang pertama, larangan mengkonsumsi khamar atau minum-minuman keras. Tujuannya adalah untuk menjaga pintar, menjaga akal. Yang kedua, larangan berjudi. Tujuannya adalah untuk menjaga harta benda. Dan yang ketiga, larangan untuk bertengkar atau pertikaian. Tujuannya adalah untuk menjaga diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Anak-anak, silakan dibuka Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Anak-anakku yang solih-solihah, dari ayat tersebut dengan jelas Allah melarang kita meminum khamr, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung, mengundi nasib atau meramal. Sekarang yang akan kita pelajari pertama adalah tentang larangan khamr. Pertanyaannya, kenapa sih Islam melarang kita untuk meminum khamr? Anak-anakku yang solih-solihah, Rasulullah SAW bersabda, Ani bin Umar anna Rasulullah SAW qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Jadi sebab diharamkannya khamr salah satunya adalah karena memabukkan. Pak, bagaimana kemudian jika minumnya hanya sedikit? Nah, sama-sama diharamkan karena yang kita minum dapat membuat kita menjadi mabuk, hilang akalnya. Nah, anak-anak, ketika seseorang dibuat mabuk oleh khamr, maka ia akan kehilangan kesadarannya, kehilangan kendali atas akal sehatnya, sehingga hal-hal yang tak diinginkan dapat saja terjadi tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku yang salih-salihah, dalam agama minuman keras digolongkan dalam khamr, yaitu segala sesuatu yang memabukkan, termasuk narkoba dan sebagainya. Efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi khamr adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan rangsangan yang berdampak negatif.
Tentu, seseorang yang minum khamar, dia kehilangan akalnya, maka jika dia dipengaruhi oleh orang lain, bisa saja perbuatan-perbuatan yang tak baik dilakukan tanpa disadarinya. Yang kedua, menenangkan, tapi menghilangkan kesadaran. Bisa jadi, Pak, saya tenang dengan minum khamar, tapi ingat, ketenangan itu hanyalah sesaat. Ketenangan itu diperoleh karena hilangnya kesadaran dalam diri kalian. Na'udzubillah. Yang ketiga, khamar bisa jadi membius. Yang keempat, membuat pikiran tidak normal. Dan yang kelima, apabila dikonsumsi secara terus-menerus, akan berakibat pada penurunan dan kerusakan kesehatan, baik fisik maupun mental. Na'udzubillahi min dzalik. Berikut adalah contoh perbuatan yang tak baik yang disebabkan oleh minuman keras. Anak-anakku yang hebat, seringkali pecandu minuman keras atau khamr memiliki perangai yang tidak baik. Itu karena khamr menyebabkan rusaknya akal pikiran pecandunya. Sekalinya mengincipi khamr, ia akan kehilangan masa depan cemerlangnya. Maka jangan coba-coba mendekatinya, apalagi mengonsumsinya. Lakukan beberapa hal berikut agar kita terhindar dari bahaya khamr. Yang pertama, pilih teman dan lingkungan yang baik. Anak-anak ini sangatlah penting karena seringkali pergaulan yang tidak baik mengantarkan kita kepada sesuatu yang tidak baik pula. Jika di antara pergaulan kita ada yang minum khamr, maka bisa jadi kita akan dengan mudahnya terpengaruh untuk meminum khamr. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, memperkuat keimanan agar terhindar dari rayuan setan. Seringkali orang mulai mengonsumsi khamr karena ingin melampiaskan kekecewaan atau masalah yang sedang dihadapinya. Maka jika iman kuat, iman akan mengcover perasaan kecewanya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jika iman tak kuat, maka dia akan terjerumus pada hal-hal yang negatif. Na'udzubillah. Yang ketiga, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya. Jika kemudian kita ada masalah, katakan pada masalah, wahai masalah, sebesar apapun engkau, aku punya Allah yang jauh lebih besar daripadamu. Maka Allah akan membantuku untuk menghadapi masalah. Yang keempat, memperbanyak referensi bacaan tentang bahaya minuman keras. Bahaya khamr atau miras itu tidak hanya telah diperingatkan oleh agama, melainkan telah dibuktikan oleh para peneliti dunia. Maka perkaya diri dengan referensi, insya Allah kita akan memilih hidup sehat. Anak-anakku yang salih-salihah, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-90 yang tadi kita baca juga melarang kita untuk berlaku judi. Judi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan permainan yang mensyaratkan sesuatu sebagai taruhan, dan ada pihak yang diuntungkan tetapi ada pihak yang dirugikan. Ingat, itu judi. Yang harus kita garis bawahi adalah mensyaratkan sesuatu sebagai taruhannya. Nah, dampak buruk dari judi. Yang pertama, memecah belah persaudaraan. Pihak yang kalah dalam berjudi biasanya akan merasa dirugikan. Seringkali orang yang merasa dirugikan memendam dendam sehingga memicu dirinya untuk terus berjudi sampai dirinya meraih kemenangan. Padahal kemenangan itu tidaklah nyata. Bahkan tak sedikit ketika kekalahan dia dapatkan lagi dan lagi, emosi tak terelakkan sehingga perpecahan, permusuhan, pertikaian akan terjadi karenanya. Na'udzubillah. Yang kedua, menimbulkan permusuhan dan saling benci. Tentu saja terjadi. Apalagi jika kerugian yang dialami sangatlah besar, maka hindari perjudian, engkau akan dijauhkan dari permusuhan. Yang ketiga,
menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang sholih-sholihah, dunia seringkali membuat kita terlena, betul tidak? Jangankan dalam berjudi, permainan game online saja, seperti ini, ataupun ini, ya, seringkali membuat kita lupa akan mengingat Allah. Tak kira pagi, bangun tidur, waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya tidur lagi. Ketika kita sudah tergiur, terlena dengan iming-iming dunia, maka seruan Allah tak dihiraukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anak, kita harus pandai dalam mengatur waktu. Mana waktunya belajar, maka kita harus belajar. Mana waktunya salat, beribadah, kita harus salat. Mana waktunya bermain dan sebagainya, kita harus pandai dalam mengatur waktu. 4. Mengikuti bujuk rayu setan. Al-Maidah ayat ke-90 tadi secara gamblang menjelaskan bahwa judi adalah perbuatan setan. Maka siapapun yang terjerumus dalam perjudian, berarti dia memperturutkan bujuk rayu setan. Maka apa bedanya kita dengan setan? Na'udzubillah. Yang kelima, menimbulkan malas bekerja. Ya, tidak sedikit pelaku judi mengandalkan perjudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga dia malas bekerja. Dan bagaimana dia mendapatkan harta untuk digunakan berjudi? Bisa jadi merampas, mencuri, memeras ditempuh olehnya. Na'udzubillah. Anak-anak, itulah dampak buruk yang akan terjadi apabila kita menjerumuskan diri pada perjudian. Apapun jenis permainannya, yang menggunakan uang atau harta benda lainnya sebagai taruhannya, itulah yang dinamakan dengan judi. Bermain Mobile Legends tapi menggunakan uang, judi. Bermain dingdong, taruhannya uang, judi. Sekalinya menang, kita akan tergiur untuk melakukannya lagi dan lagi. Tapi jika kalah, harta benda, uang, apapun yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap mata. Na'udzubillah min dzalik. Jauhi perjudian, dekatkan pada sedekah, infak yang tak akan merugikan. Anak-anakku yang sholih-sholihah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-93. Anak-anakku yang sholih-sholihah, ayat tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang membunuh adalah neraka jahanam yang panasnya tidak terkira. Adapun salah satu penyebab pembunuhan adalah perselisihan, pertikaian, permusuhan, pertengkaran di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling menghasud, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memalingkan muka, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba yang bersaudara, wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, dan tidak halal bagi seorang muslim mengabaikan muslim lainnya melebihi 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang sholih-sholihah, pertengkaran adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena pada dasarnya semua muslim adalah bersaudara.
maka kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah saling menjaga darah atau jiwanya, hartanya, kehormatannya. Berikut cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari perjudian dan pertengkaran. Yang pertama, memilih pergaulan yang baik dan benar secara etika maupun agama. Seringkali Pak Rozak ingatkan kepada kalian, cari teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Sebaliknya, jika ada kawan kita yang mengajak kita untuk meninggalkan Allah, jauhi, hindari. Banyak orang yang mau menerimamu menjadi teman sejati. Yang kedua, selalu berkata jujur. Ya, karena kejujuran adalah kunci kesuksesan hidup di dunia maupun akhirat. Berkatalah jujur, sekalipun kadang menyakitkan, karena jujur dapat menentukan kualitas dirimu. 3. Menanamkan sikap suka bekerja keras. Hindari malas. Jika timbul rasa malas dalam dirimu, segera bangkit, ucapkan astaghfirullahaladzim dan lakukan kebaikan. Keep spirit sampai malas menjadi malas untuk memalaskan kita. Yang keempat, jauhi tempat-tempat yang biasa digunakan untuk maksiat. Misal di daerah kalian ada tempat yang biasa digunakan untuk berjudi, digunakan oleh anak-anak untuk tawuran, minum minuman keras, hindari. Dan yang paling penting, dekati tempat-tempat yang biasa digunakan untuk beribadah. Dekati masjid, dekati majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, majlis-majlis ilmu. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, iman kita akan semakin kuat, insya Allah terbentengi dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang salih-salihah, itulah yang dapat Pak Rozak sampaikan. Pesan Pak Rozak, saat ini kalian belajar dari rumah. Pak Rozak dan guru-guru lain tentu tidak bisa memantau akhlak kalian satu persatu. Maka setiap hari Pak Rozak doakan kalian, pasrahkan kalian pada Allah, biar Allah yang menuntun kalian untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, menguatkan iman dan takwa, mengunggulkan akhlak mulia, patuh dan bakti kepada kedua orang tua. Insya Allah dengan demikian kalian bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Silakan tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa anak-anak, kerjakan tugas-tugas yang Pak Rozak berikan sesuai dengan waktunya. Jangan ditunda-tunda. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Tetap semangat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.